Dulu kamu bilang join UMP sampai harus gadai emas. Nah, Iya. alasannya apa? Di video kali ini saya akan kembali mengajak salah satu peserta UMP yang sebentar lagi akan mengakhiri masa trainingnya, pembekalan belajar untuk upgrade ilmunya dalam mengatasi masalah hidupnya, khususnya NC yang dialaminya, itu berbagi kepada kita semua bagaimana ya perjuangan yang dilakukannya mulai dari awal mula kena NC sampai apa yang dirasakannya pasca menjalani program yang diikutinya selama di UMP. Nah, ini adalah Dini. Halo Dini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Ya, Dini ini adalah peserta yang berasal dari Sumedang, Jawa Medang. Barat. Ya, jadi kembali saya ingin menunjukkan bahwa tidak perlu untuk offline, tidak perlu untuk tatap muka secara langsung, cukup dengan online asal memang materi yang diajarkan betul-betul diterapkan dan ya dikerjakan dengan sungguh-sungguh maka hasilnya akan dirasakan. Baik, Dini, ini kita mulai dari suatu pertanyaan ya. Iya. Awalnya itu kayak mana? Jadi awal mulanya tuh, Dok, saya tuh sedang aktivitas di luar ruangan, kumpul-kumpul gitu sama keluarga, lalu tiba-tiba entah kecapean atau apa, langsung tuh dapat serangan. Saya pikir itu serangan jantung, udah kayak kayak mau mati bener, napas nggak bisa, nggak ada napas, kayak kosong gitu. Nah, setelah serangan yang pertama, itu tuh saya tuh kepikiran banget, mulai itu tuh takut mati. Soalnya kan kayak mau mati gitu. Tapi alhamdulillah nggak sampai pingsan atau apapun, nggak. Cuma setiap apapun tuh satu arah, jadi pemikiran tuh mati aja, terus mati, kayak mau mati aja. Nah, terus sambil dibarengi kaki tuh lemes, nggak ada semangat hidup, nggak ada keinginan untuk ngurus anak dan lain-lain tuh nggak ada. Udah nggak ada Jadi, semangat aja. jadi pasca dari serangan itu langsung kamu mengalami penurunan kualitas hidup. Iya, Oke, jadi hanya meratap pada sensasi dan keadaan. ya. Nah, keadaan yang terjadi, pemikiran takut mati, jantung berdebar, kemudian kaki lemas, itu aja. Selain dari kaki lemas itu, terus pemikiran itu sulit normal gitu, sulit waras, kayak ini tuh nyata nggak sih gitu, ini tuh hidup apa mimpi gitu, ini tuh benar apa enggak sih, kayak ngambang aja hidup tuh gitu, kayak kayak nggak nyata aja gitu. Saya juga susah sih ngungkapinnya, tapi ya itulah kenyataannya seperti itu. Itu berlangsung selama 1 tahun lebih lah. 1 tahun. satu Berarti, tahun 4 bulan. oke. Nah, itu memang kualitas hidupnya menurun dan kamu memang nggak bisa ngapa-ngapain. Sangat menurun. Pertama saya nggak bisa ngurus anak, itu udah full ya sama pengasuh. Ngurus suami udah jelas berkurang lah gitu. Lalu eh, ke sekolah ke sekolah itu karena keterpaksaan gitu, karena kewajiban memang. Jadi Sekolah nggak itu karena maksimal. tugasmu sebagai guru maksudnya. Iya, Hmm. nggak maksimal gitu memberikan pengajaran gitu maupun berkomunikasi sama guru-guru, itu udah pasti serangan aja, karena memang kan pikirannya tuh belum tahu ini tuh NC gitu apa-apa, belum tahu. Jadi itu kayak kenapa sih aku gitu aja dulu. Sampai kapan kamu tahunya kalau ini NC? Sampai aku sampai saya searching di apa, di media, di sosmed, terus katanya ada GERD anxiety. Nah, lalu saya kan ikut tuh grup itu tentang penanganan GERD anxiety. Saya juga pernah ikut kayak webinar gitu tentang GERD anxiety gitu, melepaskan emosi negatif. Hmm. Terus ya nggak berbekas, inilah nggak ada bekasnya gitu, Soalnya nggak ada bekasnya, nggak ada efeknya. nggak ada efeknya. Terus?
Lalu saya baca nih postingan Dokter Dino, ada temen gitu ya yang ada komen di situ gitu. Oh, pas Postingan di saya mana? ada postingan di Instagram. Oke. Hmm. Terus saya tanya, saya sempat berkonsultasi gitu sama teman tersebut. Memang kamu ikutan join tuh? Enggak, katanya gitu. Ah, aku mau. Ya udah atuh sok. Ya, saya mencoba tuh save nomor WA-nya, lalu saya coba WA, masuk sesi konsultasi. Oke, nah di sesi konsultasi kan kamu ya kesan pertama saya kan kamu kayaknya ya nggak begitu fokus lah ya, nggak tahu kondisi saat itu apakah sedang nggak nyaman atau memang apakah mungkin kurang menarik penyampaian saya, tapi kesannya kamu kan matanya nggak lihat layar, lihat kanan kiri gitu. Nah, tapi kenapa memutuskan join juga di UMP? Memang kayak gitu tipemu atau memang kenapa kok saat itu nggak begitu fokus gitu? Yang pertama memang karena karakternya saya seperti itu. Oh, memang bawaannya kayak gitu kan lahir ya. Sama susah dong. Terus? Lalu tapi bukan berarti saya serius, saya terus kepikiran bahwa ini nih kayaknya saya bakal sembuh nih, saya bakal sempurna, yakin deh, udah deh yakin gitu. Oke, artinya berarti di saat kamu yang terlihat tidak serius itu memang sebenarnya kamu mendengarkan dan merasa mendapatkan informasi baru dari saya. Iyalah, karena saya tahu ini hanya pikiran saya yang nggak betul. Kita sudah sadar. Oke. Nah, kamu belum pernah mendapatkan psikoterapi sebelumnya? Saya dulu pernah mendapatkan kayak hipnoterapi gitu. Cuma ya memang nggak dapat ilmu seperti di UMP aja gitu. Oke, jadi kamu merasa belum maksimal lah mendapatkan psikoterapi dari sebelumnya. Terus Ya. kamu mendapatkan sesi konsultasi menjelaskan tentang maladaptasi, malfungsi, user 2 dan segala macam. Kamu paham bahwa NC-mu itu karena hal itu dan kamu memutuskan join UMP. Ya. Apa perubahan yang kamu rasakan sejak 2MP? Kalau nggak salah, kamu 3 hari join 2MP, kamu langsung posting di medsos, kamu rekam ke video, bukan ya ke medsos ya, atau rekaman itu kamu kirim ke saya bahwa kamu sudah bisa kembali kerja ke tempat, kamu sudah kembali mengurusin pekerjaan tempat suamimu yang sebelumnya sudah bertahun-tahun nggak kamu ikuti, nggak pernah kamu nggak pernah kamu ke sana karena NC. Nah, sekarang kamu sudah ikut, artinya sudah merasakan perubahan langsung dari materi ketiga. Dari hari ketiga itu. Nah, Dok, ini usaha suami saya kita printing dulu. Saya 2 tahun, sekitar 2 tahun nggak ikut campur gitu, karena jangankan mikirin yang begini gitu, mikirin hidup aja udah kayak nggak ada gaya. Ayo kita lihat sini. Nah, sekarang saya bisa lagi perlahan kontrol kerjaan. Jadi saya sudah bisa bersih, hah? Kayak dulu setiap main ini tuh sensasinya ada aja, udah kayak gimana ya, kita nggak bingung lagi cerah terus udah lupa tapi bisa kembali mandiri, kontrol kerjaan. Ada uang, sudah happy, sudah bisa menikmati, sudah bisa ya kadang memang yang namanya fiansi itu masih ada, cuma lebih kepada bisa mengendalikan lah ya, dibawa enjoy aja, happy bahagia. Untuk teman-teman yang lain tak semangat. Ya, 3 hari materi pertama itu memang saya udah jauh lebih baik, Dok. Udah kayak waras gitu, menuju waras. Saya udah bisa ke sekolah dengan tenang, pergi ngajar gitu. Lalu pulangnya saya bisa ngontrol ke kantor suami, nggak lemes lagi tuh kaki.
Sudah, alhamdulillah sampai sekarang saya udah bisa ngatur keuangan lagi. Dulu mah saya nggak bisa banget mikir itu yang namanya keuangan. Udah pusing aja, udah diserahin aja semuanya. Oke, artinya dulu kamu memang nggak mau mengambil beban untuk berpikir keras. Tidak, karena tidak bisa. Oh, memang saat itu nggak bisa fokus. Nggak bisa. Oke, jadi dari materi, bukan dari hari ketiga itu sudah mulai dapat perubahannya. Iya, Itu baru materi 2 itu ya? iya kali. Materi ini dah apa? Menerima Ikhlas. aja. Acceptance ikhlas. Nah, kemudian progresnya, kamu merasa hari demi hari di materi keberapa, pelajaran keberapa yang betul-betul bisa merasakan perubahan yang begitu besar? Sebetulnya saya dari materi ke-1 juga sih udah langsung bisa move on ya, udah langsung bisa beraktivitas kembali gitu. Cuma yang mulai saya benar-benar ininya mah pas materi menerima lah gitu. Karena memang menyadari, oh mungkin iya betul, saya belum menerima stresor yang menjadi sampah gitu. Lalu pas kesini materi selanjutnya, ya alhamdulillah perubahan hari demi hari, ya bahagia aja sampai sekarang udah bisa berpikir normal. Itu sesuatu yang luar biasa, Dok. Bagaimana kamu melihat tentang UMP-nya sendiri, tentang Dokter Dilannya sendiri? Kalau tentang ilmunya, kalau tentang UMP-nya, memang ini materi kan bagus sekali ya untuk saya, khususnya saya sangat positif untuk bekal hidup saya. Saya katakan jimat hidup dari UMP. Saya menemukan jimat hidup dari UMP ini, bekal untuk kehidupan saya di masa datang, di masa yang akan datang. Pelajaran hidup yang sangat berarti bagi saya. Jadi kamu merasa bahwa NC-mu itu karena kegagalanmu menyikapi masalah hidup sebelumnya? Iya. Hingga ketika kamu sudah memperbaiki caramu menyikapi masalah hidup, maka NC bisa teratasi dan itu terbukti kamu rasakan sekarang? Iya. Ya, kedepannya saya pasti bisa menyelesaikan masalah dengan kemampuan yang saya sudah miliki. Jadi percaya diri menghadapi tantangan hidup ke depan. Kan kamu sebelumnya sudah mendapatkan psikoterapi dan kamu mendapatkan keilmuan juga di UMP. Apa yang membedakan dari yang sebelumnya terkait ilmunya? Dulu mah saya belum punya ilmu, jadi belum ada yang memberikan ilmu aja. Kalau UMP kan kita dikasih skillnya. Jadi memang ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dan belum pernah ada di hipnoterapi manapun atau psikiater. Saya belum ada yang ngasih ilmu seperti ini. Gitu. Jadi kita ketergantungan dengan orang lain. Kualitas hidupmu kamu sudah mengatakan ada perubahan. Apa saja yang kamu rasakan perubahan yang sudah terjadi saat ini? Ya, mulai dari saya bisa beraktivitas seperti orang normal, bisa ngurus anak, suami dengan baik, sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Ya, sudah seperti jauh lah, Dok, jauh lebih baik. Jadi fokusnya sudah kehidupan yang baru. Ibaratnya kalau dulu kan fokusnya sensasi ke sensasi, hari ini ngalami sensasi apa, nanti bakal kenapa. Sekarang sudah nggak itu lagi yang dalam pikiran. Sekarang yang ada pikiran kata dokter kan cuan. Gak ada saya bilang gitu ya. Ya dulu. Oh iya, cuan. Nanti kamu berpikirnya cuan, bukan sensasi lagi gitu. Oh iya. Dulu kamu bilang join UMP sampai harus gadai emas. Nah, iya. Alasannya apa? Saya bukan nggak punya uang sih, Dok. Cuma ya biar ada tanggung jawab aja. Ketika sembuh, aku harus ngembaliinnya lagi gitu. Ya, berarti kamu hanya untuk bagaimana memaksimalkan perjuangan sehingga menyadari ada yang dikorbankan dengan menjual emas supaya serius gitu. Iya, tanggung jawab, biar ada tanggung jawab. Oke. Baik. Terima kasih banyak Dini atas sharingnya. Semoga apa yang kamu alami saat ini itu bisa menjadi konsisten karena ya semua materi yang saya ajarkan jangan berhenti di sini. Teruslah diasah
jadikanlah itu sebagai kitab kehidupan yang memang sadar ya kita tidak pernah belajar itu sebelumnya, kita menjalani kehidupan ya hanya sekedar ya dijalani saja ya, tapi kita nggak tahu bagaimana menjawab soal-soal kehidupan yang kita nggak tahu apa yang akan datang di masa depan. Nah, jadikanlah pelajaran yang sudah saya bagikan terus konsisten untuk dipelajari, diasah, dikuasai sehingga itu menjadi modal menjalani kehidupan yang baru. Nah, selamat atas jadi diri yang baru, kemudian ya sudah bisa jadi pelaku sejarah, sudah bisa sharing ke orang lain, kemudian ya kamu adalah seorang Dini dengan identitas baru, adalah seorang pelaku kehidupan. Baik, terima kasih. Semoga lain waktu masih mau diundang di UMP dan berbagi ke junior-juniornya, bukan lagi sebagai peserta yang mendengarkan ceritanya senior, tapi kamulah yang menjadi senior yang akan berbagi kepada juniornya secara langsung. Bersedia ya?